Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara yang dimuliakan Allah, mari kita mengawali majelis ilmu kita dengan senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena nikmatnya yang begitu besar, nikmatnya yang tiada tara. Semoga Allah izinkan kita memiliki iman, kita memiliki hati, kita dalam beramal soleh. Allah izinkan bisa istiqomah sampai diwafatkan husnul khatimah. Jangan hanya memandang seseorang yang istiqomah dengan pandangan yang menakjubkan, lantas tidak memungkinkan bagi kita bisa seperti dirinya. Wah, dia mah istiqomah, emang dia udah begitu dari sononya. Kita mah mana mungkin. Orang-orang yang hari ini kita lihat depan mata kita istiqomah, kalau mau tahu behind the scene-nya, beliau adalah orang yang paling babak belur supaya bisa meraih istiqomah itu. Orang yang hari ini depan mata kita lihat istiqomah banget ya, datang terus ke pengajian, itu adalah orang yang sudah pernah mengalami remuk redam, ngejar Allah, ternyata dihalau dunia, akhirnya dia kebablasan ngejar dunia, Allahnya dia lupakan. Teman-teman yang disayang Allah, kalau kita melihat hari ini Muhammad Salah, pemain Liverpool, dengan jagonya mengolah si kulit bundar, kita takjub. Wah, Salah keren banget ya. Tapi kalau kita ikut latihannya, yang setiap hari harus tendang bola minimal 500 tendangan, nyundul minimal 500 sundulan, tepar kita. Kita melihat mata kita, wah Salah keren banget, Ronaldo keren banget. Kita nggak pernah tahu behind the scene-nya beliau kayak gimana. Latihannya beliau supaya jadi pemain dengan performa yang cukup baik di lapangan hijau tuh kayak gimana. Allah, itu semua penuh keperihan, penuh perjuangan. Sama teman-teman yang disayang Allah, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara sekitarnya, ketahuilah istiqomah butuh perih, butuh anak-anak muda yang wani perih untuk istiqomah. Butuh anak-anak muda yang ketika hujan turun, dia tetap berazam dalam jiwanya, Bismillah ya Allah, semoga engkau mudahkan langkah kaki ini tetap mengayun sampai ke majelis ilmu. Butuh anak-anak muda yang kayak gitu, wani perih. Butuh anak-anak muda yang siap tempur. Butuh anak-anak muda yang berani mengambil segala resiko dengan pilihan istiqomah. Karena apa? Hadiahnya syurganya Allah Azza wa Jalla. Mari hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling kita rinduin syafaatnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak dibangkitkan di dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka, Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah. Quran surah At-Taubah ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ketahuilah Allah
sudah membeli diri dan hartanya orang-orang beriman dengan syurganya Allah. Kita ini semuanya udah dibeli sama Allah. Allah tuh udah bayarin kita set. Fan, ini ya aku kasih surga Fan. Aku beli kamu sama syurga. Kita dibeli syurga. Allah beli kita dengan syurga, teman-teman. Buat apa? Buat apa? Buat berjuang. Allah beli kita dengan syurga supaya kita berjuang. Li'ilahi kalimatillah. Ternyata kita diciptain tuh gak main-main, gak cuma buat tidur doang. Hello kaum rebahaners, gimana kabarnya? Bukan cuma jadi rebahaners doang, tapi untuk gerak. Allah wants something from us. Allah tuh pengen banget sesuatu dari kita. Allah wants something from us. Allah pengen sesuatu dari kita, karena Allah udah beli kita. Saya kasih uang kamu 10 miliar ya. Nih, ada orang, teman kita ngasih uang kita 10 miliar. Apa responnya kira-kira kita? Teman kita ketika meminta, maaf tolong beliin air putih ya. Di mana? Tuh, di toko sana. Oh ya siap bos. Kita udah dibeli sama dia 10 miliar. Dia nyuruh kita untuk beliin air, kita ambil beliin air. Tolong ya beliin saya flannel. Di mana? Itu di store sana. Oke, fine. Saya akan segera berangkat ke sana cari flannel. Oh. Tolong ya beliin sepatu, pantofel. Dibeliin pantofel itu sama dia. Kenapa? Kita udah bayar dia 10 miliar. Yang Allah bayar ke kita bukan 10 miliar. Yang Allah bayar kita bukan 20 miliar. Allah beli kita bukan dengan 1 triliun. Bi anna lahumul jannah. Allah beli kita. Allah beli harta yang kita punya dengan syurga Allah Azza wa Jalla. Kira-kira ada nggak yang lebih mahal dari syurga? Nggak ada. Syurga ditukar uang 1 miliar, lebih mulia syurga. Syurga diganti uang 1 triliun, lebih tinggi syurga. Udah nggak ada lawan kalau udah syurga, teman-teman. Dan Allah beli kita dengan syurganya Allah. Maka tadi di awal saya sempat bahas, teman-teman anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara dan sekitarnya, jangan pernah lelah minta tolong sama Allah supaya dihantarkan kepada istiqomah. Kapan teman-teman kayak mulai hektik sama dunia hingga teman-teman melalaikan akhirat, sekali lagi kita berhubungan sama dunia itu nggak ada yang salah selama proporsional. Tapi begitu dunia jadi obsesinya depan 5 cm depan kening itu cuma dunia, hingga akhirnya dia disibukin sama buka toko barunya, cabang barunya, dengan karyawan yang makin banyaknya, dengan ngurus ini, dengan ngurus itu, sehingga dia dilalaikan dari Allah. Sebenarnya dia sudah didepak dari istiqomah. Bahaya kalau udah terdepak dari istiqomah, bahaya teman-teman. Maka yang mahal di dunia ini setelah iman, istiqomah. Karena pas anak muda datang ke Nabi, anak muda ini nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan kepadaku amalan yang aku nggak perlu nanya lagi kepada orang lain kecuali hanya bertanya 1 kali kepadamu ya Rasulullah. Anak muda itu nanya, bawa pertanyaan gitu ke hadapan Nabi. Apa Nabi bilang? Kata Nabi SAW, Kul amantu billah tsumastaqim. Bilang, aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Allah beristiqomah, teman-teman. Makanya nggak ada yang lebih mahal setelah iman adalah istiqomah. Tidak ada yang paling mahal, yang paling prestis, yang paling bernilai, yang paling tinggi kedudukannya bagi setiap muslim setelah imannya kecuali istiqomah. Maka minta sama Allah istiqomah. Istiqomah. Terus minta itu. Hadiahnya apa? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk orang-orang yang istiqomah, Allah takhafu wa la tahzanu. La takhaf wa
tahzan. Jangan khawatir, jangan takut. Wa abshiru bil jannah. Ada kabar gembira kok buat kamu. Apa kabar gembiranya? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, tentang surga yang sudah dipersiapkan Allah untuk tempat tinggal orang yang istiqomah. Mahal istiqomah, teman-teman. Mulia, bernilai, kedudukannya tuh tinggi banget istiqomah. Karena yang diminta sama seorang hamba, minta sama Allah, ya Allah izinkan istiqomah. Ya Allah mudahkan kakinya bisa hadir terus setiap pekan. Toh kita jemaah duduk cari ilmu di sini, ngorbanin banyak hal kan? Kita ngorbanin waktu sama keluarga yang tadinya having fun sama istri, family time sama anak-anak. Kita korbanin itu semua. Tapi kalau kita kira-kira Allah kasih waktu 24 jam, kita bermajlis maksimal 50 menit, nggak sampai. 45 menitnya kadang nggak sampai. Baru 40 menit atau udah nit, sejam nggak ada. Sesibuk itukah kita sama dunia sampai-sampai akhirat kita lalaikan? Padahal ini bekal kita. Anak-anak muda yang disayang Allah, Wonosobo, Banjarnegara, pemuda-pemuda yang dicintai Allah, kita yang besok gantiin beliau-beliau yang hari ini duduk di kursi tampuk kepemimpinan, kita yang besok gantiin. Kalau kita dari ini udah malas, Allah, apa nggak sayang-sayang besok? Maka mulai sekarang create. Gimana caranya anak-anak muda banyakin hadir di majelis ilmu, banyakin turun-turun ke majelis ilmu. Kalau selama ini mungkin dia memperbanyak turun-turun ke kafe, nggak ada salahnya tentu ya, by the way, selama proporsional. Sekali lagi, dia banyakin turun-turun ke jalan. Yuk mulai sekarang anak-anak muda banyakin turun ke majelis ilmu, belajar ilmu syar'i. Nanti yang hari ini atau mungkin tahun ini bakal nikah, dia udah punya ilmu, perbekalan ilmu yang nanti dia akan mengarungi bahteranya dibawa ke pelabuhan yang namanya surganya Allah. Dari mana? Ilmu. Anak-anak muda harus dihiasi sama ilmu. Itu ciri-ciri anak muda yang mencintai negeri ini. Dengan ilmu. Siapa yang bisa mengubah sesuatu yang simple menjadi sangat lebih simple? Lagi-lagi ilmu. Siapa yang bisa mengubah komputer yang begitu besar sekarang jadi laptop yang sangat kecil? Laptop dipres lagi sampai jadi, hari ini kita jarang buka laptop, lebih sering buka handphone. Karena di sini semua include. Microsoft Office ada di sini, Microsoft Word ada di sini, PDF ada di sini, edit video ada di sini, kamera ya ada di sini. Sesimpel itu. Karena apa? Ilmu. Ilmu yang bisa nganterin kita ketemu teknologi secanggih ini. Hari ini orang bisa live streaming dari Saudi Arabia, dari Amerika, teman-teman di Perancis, atau mungkin luar kota Wonosobo yang nggak bisa hadir ke tempat kita dari Tegal, Surabaya, Sidoarjo, Tulung Agung, Depok, Jakarta, Bekasi, Tangerang. Dia bisa nonton. Mekah. Siapa tuh? Siapa? Karena apa? Selain atas izin dan taufik dari Allah, lantaran ilmu yang mereka punya. Ilmu, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman berada di bidang manapun, teman-teman di bidang bisnis, teman-teman jadi karyawan, teman-teman jadi general manager dari salah satu perusahaan terkemuka, teman-teman menjadi pemain sepak bola, teman-teman jadi penulis novel, teman-teman jadi apapun, hiasi sama pondasi ilmu syar'i. Punya pondasinya, punya ikatannya. Dan hari ini teman-teman insya Allah kita akan belajar, kalau Allah izinkan, tentang Allah berikan cahaya yang terang itu untukmu sebab satu hal yang kamu lakukan ini. Teman-teman yang disayang Allah, kita melanjutkan bahasan yang sangat masyhur, kitab yang sangat-sangat dikenal oleh banyak kalangan, terutama kalangan-kalangan santri, yakni kitabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau membawakan ke hadapan kita sebuah karyanya yang hari ini kita dapat mengambil ilmu, mengambil hikmah dari karya beliau yang luar biasa. Orangnya telah wafat tapi karyanya tetap hidup. Orangnya telah wafat tapi sinarnya terus menerangi seluruh kaum muslimin di dunia Allah. Karena ini gak diterjemahin ke bahasa Indonesia doang, by the way. Diterjemahin ke bahasa Inggris, bahasa Prancis, Melayu, dan termasuk lewat naskah aslinya yang berbahasa Arab. Kitab itu Adabul Mufrad, buah karya dari ulama besar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah.
Cahaya itu Allah berikan untukmu. Apa maksudnya? Teman-teman, yuk kita ketemu sama satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Salih mengabarkan pada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Yazid dari Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya meridhoi kepada Abdullahnya, juga meridhoi kepada Umar bin Khattabnya. Marra Arabiyyun fi safarin. Beliau cerita, Abdullah bin Umar cerita, marra Arabiyyun fi safarin. Pernah datang Arab Badui kepada kita pada suatu safar. Fakana Abu al-Arabiyyah sadiqan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Adalah orang yang dekat ke tempat kita yang lagi safar ini. Orang Arab itu adalah sadiqan li Umar radhiyallahu anhu, sahabat dekatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lil Arabi, Abdullah bin Umar bilang sama orang Arab Badui itu, yang beliau ternyata teman dekatnya Umar bin Khattab. Jadi ceritanya ini orang sahabatnya Umar, Abdullah anaknya Umar. Jadi yang datang kepada Abdullah adalah siapanya Umar? Sahabatnya Umar. Kita manggilnya apa? Om atau Pak D, temannya bapak kita. Alasta ibnu Fulan, bukankah kamu anaknya bapak Fulan ya? Bukankah kamu anaknya bapak Fulan? Qala bala. Orang itu jawab, ya benar. Saya keturunan ini dan benar seperti yang Anda sampaikan, wahai Abdullah bin Umar. Fa'amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yastaqib wa naza'a imamatahu an ra'si fa'attahu. Begitu dia tahu bahwasanya laki-laki yang Arab tadi, Arab Badui tadi, yang datang mendekat ke Abdullah bin Umar, ternyata adalah anak dari orang tua yang dekat pada Umar. Jadi dua-duanya sahabatnya Umar. Bapaknya anak itu dekat sama Umar, dianya juga kenal sama Umar. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan Abdullah bin Umar luar biasa. Fa'amara lahu bin Umar bihimarin kana yastaqibu wa naza'a imamatahu 'an ra'si fa'attahu. Kemudian Abdullah bin Umar turun dari himarnya, keledai, terus dia bilang sama laki-laki itu Arab Badui, "Hai Arab Badui, ini keledai saya buat kamu ya Allah." Wa naza'a imamatahu, dicopot sorbannya Abdullah bin Umar, an ra'sihi, dari kepalanya, fa'atahu, dikasih itu imamah sama Arab Badui tadi. Allahu Akbar. Cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara beliau tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah sahabatnya Umar, dan orang tuanya dia juga sahabatnya Umar bin Khattab, bapaknya Allah. Jadi kalau hari ini kita gambarin depan mata, meskipun ini sekali lagi teman-teman gak mudah nih, kita praktekin ini zaman sekarang sangat gak mudah banget. Himar dikasih. Arab Badui datang mendekat, kata Abdullah bin Umar, "Kamu temannya ayah saya kan ya? Anda kan temannya ayah saya kan? Iya. Anda anaknya ini kan? Iya benar, saya anaknya ini. Bapak Anda kan juga temannya ayah saya kan? Iya. Jadi Anda sama bapak Anda temannya ayah saya? Iya. Yaudah ya, sebentar. Turun dari himarnya. Ini ya himar saya buat Anda. Bentar. Imamnya dicopot, fa'atahu, dikasih sama orang itu. Kalau bahasa sekarang, kita ketemu sama temannya bapak saya, kita ketemu temannya bapak kita lagi naik motor, kita turun dari motor, kita keluarin BPKB sama STNK, "Pak, ini ya Pak, motornya buat Bapak. Ini Pak, ada pensi Pak, ini buat Bapak sekalian pensinya." Allah. Kayak gitu teman-teman. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Keren ternyata zaman-zaman sahabat. Allah. Kalau kita ngelihat ya teman-teman, kisah-kisah yang kayak gini tuh familiar banget di tengah sahabat.
Rasulullah SAW pernah pakai baju bagus banget. Allah, ini kalau kita praktekin gak mudah juga zaman. Ada orangnya, ya Rasulullah bajunya bagus banget, kamu suka? Saya suka ya Rasulullah. Apa yang Rasul lakukan? Lepas bajunya. Rasul dilepas bajunya. Ya udah, kamu suka kan? Nih buat kamu. Allah. Hari ini, Ustadz, wah bajunya bagus banget. Oh, kode ini. Allah. Itu luar. Hari ini kita ya susah teman-teman. Zaman-zaman itu sahabat tuh emang kayak gitu. Zaman-zaman itu sahabat tuh begitu. Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Maka nggak asing di kepala kita dengar Rasulullah perang Tabuk. Yuk siapa yuk di perang Tabuk yang mau nyumbang? Abu Bakar datang bawa 400 juta, Abdurrahman bin Auf datang bawa 700 juta, Utsman bin Affan datang bawa 11.000 dinar. 1 dinar 4 juta, 11.000 sama dengan 44 miliar. Kita masih kurang logistiknya dan kurang kendaraannya. Sebentar ya Rasulullah, saya pulang dulu. Yang ngurus unta sini, sama yang ngurus kuda sini, kata Utsman. Tolong kamu pilihin unta rahilah terbaik. Udah unta rahilah itu unta yang grade-nya tertinggi, dicari yang terbaik lagi. Bawain 960 ekor ke hadapan Nabi. Kudanya tolong cari kuda terbaik, spek terbaik, yang the best. Bawa 40 ekor ke hadapan Nabi. Unta rahilah 1 ekornya 1 M minimal. Kuda untuk perang itu bukan kuda dokar-dokar yang di pasar sini. Kuda untuk perang speknya beda, 1 M minimal. 1000 ekor disedekahin sama Utsman. 44 miliar, 1 miliar kali 1000 ekor sama dengan 1 triliun. Berapa sedekahnya Utsman? 1 triliun 44 miliar. Pantes kalau Rasul bilang Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah bin Ubaidillah di surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di surga. Pantes, kenapa? Ternyata sahabat kayak gitu. Ternyata teman-teman, Abdullah bin Umar belum selesai ceritanya. Ketika beliau ngasih imamah sorban, sama beliau ngasih himarnya. Himar itu keledai. Jadi kalau grade-nya itu unta itu kayak mobil. Kalau bahasa kita mobil untuk safar jauh. Wonosobo Jakarta, Wonosobo Jogja, Wonosobo Surabaya. Pakainya antar provinsi, antar kota, pakainya unta. Untuk perang itu emang mobil spek dengan spek perang. Kuda. Kalau misalkan himar itu sekelas motor. Himar, keledai itu sekelas motor. Nabi itu punya semuanya. Nabi punya himar kalau ngajak istrinya jalan-jalan keliling kota Madinah. Nabi punya unta kalau ngajak Sofiyah ibunda kita dalam hadis Bukhari Muslim safar jauh. Jadi Nabi itu sukanya ngajak jalan istri-istrinya. Buat yang teman-teman belum nikah, tahun ini cepat nikah ya, biar bisa ngajak istrinya jalan-jalan. Terus selanjutnya kalau kuda itu emang spek buat perang. Emang speknya buat perang. Dan Nabi unta terbaik, nama untanya Nabi kasih nama untanya namanya Qaswa. Rahilah itu jenis unta namanya. Jadi Nabi punya unta, jenis untanya rahilah. Kalau bahasa kita ya, Nabi punya kalau bahasa sekarang nih ada mobilnya itu Alphard. Tapi mobil Alphard itu dikasih nama, misalkan siapa? Si Hitam atau siapa, Bom atau kayak gitu. Mobil kita dikasih nama. Nah, Nabi itu punya unta rahilah. Dikasih nama sama Nabi, namanya Qaswa. Unta Nabi gak pernah kalah kecuali 1 kali aja. Gak pernah kalah dalam lomba lari unta kecuali 1 kali aja. Betapa hebatnya unta Qaswa Nabi, dan Nabi sayang sama itu. Dan ini jadi dalil, boleh nggak teman-teman ketika memelihara hewan peliharaan dikasih nama tuh hewan peliharaannya. Punya kucing, namanya siapa? Si Empus, si Embul, sini Bul. Terus kucingnya datang mendekat, begitu dipanggil dengan namanya, itu boleh-boleh aja. Kembali ke bahasannya teman-teman, by the way, ketika dikasih himar sama sorbannya Abdullah bin Umar kepada sahabatnya Umar bin Khattab yang Arab Badui itu, faqala ba'du man ma'ah. Kemudian beliau bertanya, ama yakfihi dirhaman? Hei Abdullah bin Umar, kenapa sih kamu kok ngasihnya banyak banget?
Karena pada saat itu juga Abdullah bin Umar lagi ditemani sama beberapa orang. Kata temannya yang menyaksikan, kok Abdullah bin Umar langsung ngasih sorban sama himarnya ya? Himar tuh cukup lumayan mahal. Kata orang yang menyaksikan, ama yakfihi dirhaman? Kenapa nggak kamu kasih uang 2 dirham aja sama dia? Nggak perlu sampai himar, nggak perlu sampai ngasih sorban, mahal himar mah. Am yakfihi dirhaman? Kenapa nggak kasih 2 dirham aja? Berapa 2 dirham? 1 dirham 75.000. Dirham itu koin perak, dinar itu koin emas. Kalau 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau sekarang 940-an ya katakanlah 1 dinar 4 juta. Sekitaran 4 juta. Tapi kalau 1 dirham sekarang per Januari 2020 75.000. Maksudnya kenapa sih nggak dikasih duit 140.000 aja? Kenapa harus sampai ngasih himar? Dan kenapa harus sampai ngasih imamah? Imamah kamu kan juga bagus. Apa kata Abdullah bin Umar? Faqala, beliau jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu pernah mendengar? Apakah kamu lupa kalau Rasul telah pernah bersabda, ihfad waddu abika, atau ihfad wadda abika, jaga hubungan silaturahim dengan wadda abika, sahabat dekatnya ayahmu. La taqta'hu fayutfi'ullahu nuraka. Jangan kamu putus hubunganmu dengan sahabat-sahabat ayahmu, kalau tidak Allah padamkan cahaya dari dirimu. Allah. Kenapa kita sulit cemerlang? Kenapa kita selalu bermurah-murja? Kenapa kita mau ini mau itu mentok mulu? Kenapa kita mau ngelakuin sesuatu kok kayaknya nggak mudah? Banyak aja persoalan. Kayak gelap banget itu, gelap. Kenapa? Allah padamin cahaya yang harusnya cahaya itu terang benderang dijalin karena silaturahim, tapi gara-gara kita lupa jalin silaturahim, ayah kita tuh sahabatnya siapa, kita nggak mau jalin silaturahim sama dia, akhirnya digelapkan cahayanya sama Allah. Jadi Allah tuh punya cahaya yang terang yang Allah kasih sama hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah orang yang nyambung silaturahim dengan karib kerabat ayah bundanya. Maka teman-teman, mumpung ayah ibu kita masih hidup sekarang, waktunya untuk kenali siapa sahabatnya ayah kita. Oh, ayah saya sahabatnya bapak fulan. Ibu kita sahabatnya fulana. Yuk, kenali nih sahabat dekatnya bapak ibu kita. Qadarullah ma syafal, ketika Allah mengambil nyawanya ayahanda dan ibunda kita tercinta, kita udah tahu. Oh, ketika ayah saya wafat, saya tahu siapa sahabat dekatnya ayah saya. Fulan, bapak fulan. Saya soani ke sana. Gak perlu teman-teman harus tiap hari sowan, enggak. Kapan teman-teman menyempatkan, niatkan lillahi ta'ala, sowan. Kapan teman-teman sempat, walaupun setahun sekali, sowan. Walaupun setahun sekali, sowan. Gunakan momen-momen Idul Fitri sekaligus sowan sama karib kerabatnya bapak. Oh ya, bapak saya pernah cerita. Waktu itu pas bapak saya kerja, orang ini nih, Pak D ini nih, yang masukin bapak saya ke tempat kerjanya. Bismillah ya Allah, saya ajak istri, saya ajak anak. Mah, anak-anak yuk ke tempatnya Pak Di Fulan. Ya, ayo ke tempat Pak Di Fulan. Ingat terus tuh, bapak kita punya hutang budi sama siapa? Ingat. Oh, bapakku pernah berhutang budi sama bapak Fulan, Pak Di Fulan. Kunjungi. Supaya apa? Allah berikan cahaya yang cemerlang buat kita. Cahaya yang indah itu Allah berikan untukmu, tapi syarat ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuannya? Sambung silaturahim. Dengan siapa? Dengan saudaranya, dengan karib kerabatnya ayah kita. Kalau saudara jangan ditanya. Saudaranya ayah kita itu maksudnya om dan pak de atau bude dan bule kita. Itu jangan ditanya. Kalau itu udah jelas dalam Islam, masuk, harus banget kita nyambung silaturahim.
Tapi ternyata di luar itu ada bonus cahaya yang terang Allah sorotkan buat kita. Kalau kita masih mau menyambung silaturahim dengan sahabatnya ibunda kita, dengan sahabat-sahabatnya ayahanda kita. Di list dari sekarang, ayah saya sahabatnya Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Rumahnya di sekitar Wonosobo ini, di Banjarnegara ini, di Temanggung ini, di Magelang ini, di Jogja ini. Kapan waktu ke Jogja? Sempetin sowan ke beliau. Kapan waktu ke Temanggung? Sempetin sowan ke rumah beliau. Itu buka cahaya. Cahaya, teman-teman. Apa makna cahaya di sini? Ulama kasih tahu, Allah ketika memberikan cahaya buat seseorang, Allah mudahkan semua urusannya. Allah jadikan yang sempit menjadi lapang, yang susah menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah. Karena apa? Nyambung silaturahim. Dapat cahaya kok kita nggak mau. Dan ingat sebaliknya. Apa kata Abdullah bin Umar? Beliau nukil perkataan Nabi. Bukankah kamu pernah dengar ya Rasul itu bersabda? Kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga pertalian saudara dengan sahabat ayahmu. La taqta'hu, jangan diputus. Kalau diputus efeknya apa? Ada efeknya. Ada efeknya. Kata Nabi yang mulia SAW, fayudfi'ullah nuraka. Kalau kamu putus silaturahim kamu sama sahabatnya ayah ibumu, Allah tutup cahaya kepada Allah. Nggak dapat cahaya. Nggak dapat cahaya. Yang tadinya harusnya lapang, sempit banget. Yang tadinya harusnya mudah, kok susah ya. Yang tadinya harusnya singkat, jadi berbelit-belit, ribet. Itu gelap. Ini kalau nggak ada lampu kita bisa ngeliat apa sih? Susah, melihat susah. Karena gelap. Tapi kalau terang beneran, lampu ada beberapa dan kita bisa menyaksikan satu sama lain, ditembak lagi sama lighting, glare. Allah mudahkan. Maka teman-teman, mau dapat cahaya indah dari Allah, syaratnya satu, sambung silaturahim dengan karib, kerabat, handai tolan, sahabat dekatnya ayahanda dan ibunda kita. Dengan izin Allah, Allah hadirkan cahaya indah itu menyinari kehidupan kita sekeluarga. Insya Allah. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa di last minute yang kita punya ini. Insya Allah masih ada sekitar 5 menitan mencapai waktu di Isya. Teman-teman yang disayang Allah, kata Nabi SAW, Nabi nggak akan terima doa orang yang nggak yakin. Makanya Nabi sempat berpesan, Ud'ullaha muqinuna bil ijabah. Kalau kalian berdoa, berdoalah muqinuna, dengan penuh keyakinan bil ijabah, bahwa doa yang dipanjatkan akan Allah ijabah. Mari kita berdoa dengan yakin, khusyuk, merendahkan hati di hadapan Allah, seraya kita memohon dengan setulus-tulusnya permohonan. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna laka dzakarin. Allahumma ij'alna laka syakirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, duhai Tuhan kami Allah Jalla wal Ikram, Rabbul Jalali wal Ikram, mudahkan segala urusan kami, mudahkan segala urusan kaum muslimin dimanapun berada. Jaga mereka ya Allah, selamatkan jiwa mereka ya Allah, jadikan mereka hamba-hambamu yang senantiasa beribadah kepadamu. Ya Allah, ini hambamu yang hina, muliakan kami ya Allah. Kami mulia karena izin-Mu.
Ya Allah, ini hamba-Mu yang bodoh, kami tidak memiliki ilmu. Berikan kami ilmu yang penuh barokah, ilmu-Mu ya Rabb, ilmu yang senantiasa menghantarkan menuju syurga. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin, bersimpuh pada-Mu, duhai Zat yang maha kaya. Kayakan kami karena harta yang barokah, kayakan kami dengan harta yang Engkau ridhoi. Dengan harta itu kami dapat senantiasa berbakti kepada-Mu ya Rabb, dengan senantiasa menghidupkan syiar-syiar-Mu ya Rabb. Ilahana, ini hamba-Mu yang lemah, memohon kepada Engkau duhai Zat yang maha kuat. Kuatkan iman kami ya Rabb, karena dengan iman kami bertahan. Kadang kami merasa kami bisa bertahan dengan jabatan yang kami punya, kami bertahan karena fisik yang kami kuat, kami bertahan karena harta kami yang banyak, tapi ternyata kami bertahan atas iman kami yang kokoh pada Engkau. Ya Allah, izinkan ada di antara kami belum haji, belum umrah, mudah untuk berangkat haji dan umrah di tahun ini. Ada di antara kami pernah haji dan pernah umrah, mudah untuk kembali lagi beribadah ke tanah suci. Ada di antara sahabat-sahabat kami belum menikah, mudahkan bertemu jodohnya yang salih dan salihah. Mudahkan pernikahan beliau tahun ini, beliau menikah, membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Engkau anugerahkan pada beliau putra-putri yang banyak dan salih salihah. Ya Allah, ada di antara kami sakit, terjangkit COVID-19, berikan kesembuhan yang sempurna. Berikan kesembuhan pada beliau tanpa menyisakan rasa sakit sedikit pun. Ada di antara kami yang positif, senantiasa lindungi beliau, jaga beliau, mudahkan beliau untuk beramal saleh. Jadikan semua itu sebagai penggugur dosa-dosa beliau, la ba'sa tahurun insyaallah. Doa ya Allah, izinkan kami semua istiqomah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Karuniakan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, anak muda Wonosobo Banjarnegara yang disayang Allah, insya Allah kalau kita diizinkan masih diberi usia yang penuh barokah, Kamis depan kita akan berjumpa dengan tema yang tentu saja lebih menarik insya Allah kalau Allah izinkan, dan mudah-mudahan Allah karuniakan tadi yang kita berdoa istiqomah sampai husnul khatimah. Semangat, optimis, optimis, optimis. Badai pasti berlalu. Ingat, ketika badai berlalu, badai selalu menyisakan pohon-pohon terkuat. Yuk, jadi anak muda terkuat itu karena pohon terkuat. Ketika badai lewat, dia tetap berdiri tegak, kokoh, memberikan manfaat kepada yang di sekitar. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.